Banyak kutu ya? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Teh Anita ya. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Nah, teman-teman, Teteh itu udah 1 minggu nggak upload video ya. Mohon maaf karena kemarin itu ada beberapa hal yang harus Teteh urus. Jadi Teteh nggak fokus untuk bikin video. Nah, ini tuh di siang hari ya. Ini sekitar jam setengah 2 siang. Teteh mau rapihin taman-taman yang ada di tanaman yang ada di carport ya. Jadi sebenarnya tanaman teteh ini tuh udah ada beberapa yang udah besar-besar kayak gini tuh. Jadi harus dipindahkan ke pot yang lebih besar lagi. Terus juga itu tuh yang tinggi-tinggi pohon-pohonnya itu ada pucuk merah ya, sama yang satunya teteh nggak tahu apa namanya tuh. Nah ini tuh kena hama katanya tuh, jadinya putih-putih nanti bisa bikin daunnya jadi rontok. Makanya harus disemprot anti hama gitu. Terus juga dibentuk lagi ya, karena ini udah harus dicukur lagi gitu, dibentuk lagi biar cantik. Nah, terus juga ini pohon keladi ini juga udah besar. Jadi harus dipindahkan lagi ke pot yang lebih besar lagi kayak gini. Pokoknya hari ini tuh ngerapihin semua tanaman-tanaman ya. Jadi yang potnya udah kecil-kecil dipindah-pindahin gitu. Nah, kemarin itu memang kan Teteh sibuk ya, sibuk karena suami berpindah tugas ya teman-teman. Jadi nggak sempet nih untuk siram-siram tanaman. Kadang disiram, kadang enggak gitu. Sementara daerahnya Cilengsi itu kan panas banget ya. Jadi tanaman teteh ini ada yang udah pada kering gitu. Jadi akhirnya teteh putuskan untuk minta tolong tukang taman aja buat ngerapihin dulu semuanya kayak gini. Sebenarnya ya kan teteh sudah pelihara tanaman ini, berarti kan teteh juga harus merawatnya gitu ya, karena tanaman juga kan makhluk hidup ya teman-teman. Teteh juga merasa bersalah juga gitu kalau sampai nanti pada mati gitu ya, berarti kan teteh nggak ngurus gitu. Makanya ini biar dirapihkan dulu sama tukang taman karena mereka kan lebih paham dan lebih ngerti ya, sambil nanti teteh tanya-tanya perawatannya. Sebenarnya sih yang penting katanya sering siramnya itu sampai basah ya, sampai tembus ke si potnya ini gitu. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman, ada beberapa tanaman yang bisa terselamatkan dan ini alhamdulillah masih bagus gitu ya. Dan itu ada tanaman monstera yang udah tinggi ya, alhamdulillah udah naik ke atas. Terus juga pohon jasmine ini nih dipapas dulu karena nanti katanya bakalan lebih banyak lagi tumbuhnya ke atas ya, naik lagi. Terus juga tadi ada pot gantung ya, ada daunnya yang menjuntai. Itu mau teteh ganti potnya ke warna yang putih, jadi belum teteh gantung, masih disimpan di bawah. Nah ini ada pucuk merah ya teman-teman, teteh juga tanamin pucuk merah di depan kamar teteh karena menghadap langsung ke jalan dan dindingnya ini kan nggak tinggi ya teman-teman. Jadi sementara teteh mendingan tanamin aja nih pucuk merah biar nanti mereka tumbuh lebih tinggi lagi, jadi bisa menghalangi juga dan juga biar bisa lebih adem aja gitu. Oke teman-teman, itu sedikit cerita tentang tanaman-tanaman yang ada di rumah teteh ya. Nah ini lanjut, ini tuh di pagi hari ya, jam setengah 6. Teteh mau beres-beres, ini hari libur, jadi anak teteh nggak sekolah ya, ini di hari Minggu. Jadi teteh mau buka-bukain gorden dulu, teteh mau mulai beres-beres lagi. Karena kemarin itu 1 minggu teteh tuh nggak yang beres-beresnya nggak yang full gitu, jadi cuma yang disapu-sapu aja gitu, yang kelihatan aja. Nah tapi sekarang kayaknya perlu diangkatin semua nih karpet-karpetnya, biasanya suka banyak debu yang nempel di bawah karpet itu ya gitu. Makanya teteh tuh jarang buka pintu teman-teman, karena di luar itu kan debu banget ya gitu. Nah ini karpetnya teteh angkat-angkatin dulu semuanya karena pasti ini udah debuan banget di bawah karpet ini gitu.
Nah, sambil Teteh beres-beres, Teteh juga mau bercerita ya teman-teman. Jadi kenapa seminggu kemarin itu Teteh tuh memang lagi nggak fokus untuk buat video. Jadi suami Teteh sekarang sudah pindah tugas lagi teman-teman ke Jakarta, dan itu tuh mendadak sekali. Hanya diberi waktu 2 atau 3 hari lah ya gitu. Biasanya kalau misalkan mau pindah itu ada pemberitahuan sebelumnya, misalkan 1 bulan sebelumnya gitu. Udah ada yang kasih tahu gitu bahwa suami mau pindah tugas nanti biasanya, atau 2 minggu sebelumnya lah gitu ya. Terus nanti nunggu lagi surat perintah gitu. Nah ini tuh kemarin jadi cuma dikasih waktu tuh 2 hari, dikasih tahu mau pindah. Terus hari Jumatnya itu sudah diberitahu harus merapat, hari Senin harus menghadap ke Jakarta gitu. Jadi Teteh kayak mimpi gitu ya. Karena suami Teteh itu memang lagi praktek di daerah Balikpapan kan gitu. Jadi suami Teteh pun ya kaget ya gitu, Teteh juga sama gitu. Tapi ya tidak masalah ya kalau untuk profesi kayak suami Teteh, karena suami Teteh itu kan dokter tentara teman-teman. Jadi memang harus selalu siap dimanapun ditempatkan gitu. Cuman Teteh balik lagi ya, Masya Allah gitu, kembali lagi sama Allah bahwa Allah itu maha baik. Allah itu tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak gitu. Jadi biasanya kan suami Teteh sebulan sekali baru pulang gitu ya karena tugas di luar. Nah ini ternyata dalam waktu 2 hari aja tuh langsung turun sprint surat perintah suami Teteh pindah ke Jakarta. Masya Allah ya gitu. Jadi akhirnya Teteh itu sibuk banget buat ngurusin kepindahan tugasnya suami Teteh ya, karena kan ada beberapa yang harus disiapkan, apalagi kalau suami lagi pulang di rumah gitu ya. Teteh nggak fokus lah kalau untuk bikin atau share video gitu, karena dia itu pasti sibuk nih buat ngurusin seragamnya gitu ya, karena kan pindah ke satuan pastinya pindah lagi nih seragamnya ganti lagi gitu ya, bed-bednya harus dijahit, harus beli lagi kayak gitulah pokoknya. Persiapan-persiapan apa aja, baju-bajunya yang harus disiapkan, karena suami Teteh walaupun pindah ke Jakarta tapi dia itu nggak pulang tiap hari teman-teman. Jadi dia tetap tinggalnya di mes gitu, karena tidak bisa untuk pulang tiap hari bolak-balik Jakarta ke Cilengsi ya, lumayan juga soalnya juga daerah macet ya gitu, kasihan juga. Jadi paling setelah ganti shift baru bisa pulang gitu. Nah, teman-teman, dalam berumah tangga itu memang kita dibutuhkan untuk saling mensupport gitu ya. Walaupun kayak Teteh sebagai istri, walaupun Teteh tuh nggak ngerti kerjaan suami ya, harus gimana-gimananya nggak ngerti. Tapi minimal kita juga ada support gitu untuk suami ya gitu. Kayak misalkan dia mau siapin apa segala macam ya, kita juga ikut bantu menyiapkan gitu. Terus juga suami Teteh juga sama teman-teman. Jadi kalau pas dia lagi di rumah gitu, dia juga sama bantuin kerjaan Teteh gitu. Kadang dia yang ngepel gitu ya, kadang dia yang nyapu gitu ya, karena Teteh nggak nyuruh ya gitu, Teteh nggak nyuruh, tapi suami Teteh itu memang orangnya juga nggak bertahan ya, kalau di rumah dia juga ada bantuin gitu untuk kerjaan rumah tangga gitu, atau Teteh lagi sibuk apa nanti suami Teteh yang bantu gitu. Jadi memang butuh kerjasama dan support gitu, saling mendoakan, saling mensupport ya. Masya Allah ya, indah banget deh kalau misalkan rumah tangga tapi sama-sama saling mendukung gitu. Jadi nggak ada gengsi-gengsian ya, kecuali mungkin kalau masak ya, karena kalau masak itu kan memang kerjaan perempuan ya gitu. Kalau laki-laki mungkin ada juga yang suaminya pinter masak gitu, Masya Allah ya gitu. Suami Teteh paling ya suka juga dia bikin mie goreng gitu ya, nanti kadang-kadang dibikinkan untuk Teteh dan anak Teteh gitu sesekali. Tapi bukan berarti kita juga harus nyuruh-nyuruh suami ya teman-teman. Kayak misalkan kitanya cuman duduk-duduk rebahan capek terus nyuruh-nyuruh suami, tolong ambilin ini dong, tolong masakin dong, atau tolong apa gitu ya, minta tolong. Teteh sih nggak pernah ya kayak gitu, kecuali kalau memang Teteh sakit ya, itu biasanya Teteh memang suka minta tolong, tapi minta tolong juga
bukan hal yang memang berat ya, kayak masak atau dan lain-lain. Paling tolong ambil minum kayak gitu-gitu ya. Dan alhamdulillah banget suami teteh ini memang dia juga sering bantu lah gitu ya, kayak sapu-sapu, ngepel, dia tuh suka kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah kepindahan suami ke Jakarta ya gitu teman-teman. Kadang-kadang kita suka mengkhawatirkan hal yang belum terjadi, kayak misalkan, wah pindah ke Jakarta nanti rezekinya berkurang nggak ya gitu kan? Karena nanti di sini mungkin nggak bisa praktek kayak gitu-gitu ya. Tapi teteh dan suami tidak menyikapi seperti itu teman-teman. Jadi kita selalu berhusnuzon, selalu berprasangka baik aja, karena rezeki itu sudah ada takarannya dari Allah ya, sudah tertakar gitu. Kita percaya bahwa Allah itu memberikan rezeki ke kita itu sudah ada takarannya gitu. Jadi gak usah mengkhawatirkan itu. Suami teteh bilang yang penting masih bisa makan, masih nemu makan kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang belum terjadi dan masalah rizki, apalagi masalah rizki ya gitu, itu tuh nanti bakalan ngikutin gitu. Siapa tahu menurut kita di sini rizkinya, misalkan suami teteh di Jakarta rizkinya kayaknya bakalan berkurang, tapi ternyata siapa tahu kedepannya banyak kebaikan di situ gitu. Misalkan rizki berkurang tapi berkah gitu kan, banyak tidak berkah untuk apa ya teman-teman kayak gitu, karena kalau tidak berkah pasti kita merasa selalu kurang, mau dikasih berapapun selalu merasa kurang. Jadi kita sebagai manusia itu diwajibkan untuk berikhtiar aja, berikhtiar dan berdoa gitu. Jadi kuatin doanya ya, ikhtiarnya sudah ya, kuatin doanya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan kita semuanya gitu. Nah teman-teman, mungkin itu ya cerita pengalaman teteh ya selama ini, selama teteh berumah tangga dengan suami ya gitu. Lanjut ya teman-teman, ini di area teras ya, teteh rapihin dulu, teteh sapu-sapuin. Tadi kelihatan banget kan itu debunya banyak banget, karena memang ini tuh 3 hari kadang teteh nggak sapu ya, teteh nggak keluar. Tapi kalau untuk siram, teteh setiap pagi tuh memang selalu siramin gitu ya tanaman, karena kalau tanaman 3 hari nggak disiram, waduh bisa metong semuanya ya teman-teman ya, bisa lebih parah lagi gitu. Apalagi Cilengsi kan cuacanya memang panas banget gitu. Jadi ini teteh memang baru kali ini, hari ini ya, maksudnya bukan kali ini, baru hari ini teteh beres-beresin semuanya gitu, teteh sapu-sapuin lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya memang teteh itu nggak setiap hari ya teman-teman beres-beres full semuanya, dari mulai nyuci baju, beres-beres, elap-elap, ganti spray, beresin kamar, terus siram-siramin semuanya. Itu nggak bisa Jadi teman-teman. paling teteh jadwal aja gitu. Kalau hari ini teteh sapu-sapu, beresin kamar, besoknya teteh elap-elap dan ngepel kayak gitu aja. Padahal sih rumah teteh sebenarnya nggak gede ya teman-teman. Rumahnya kan minimalis ya, lahannya nggak luas gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa gitu, capek aja. Teteh tuh kalau udah capek ya udah rebahan, istirahat gitu aja. Dibikin santai aja lah teman-teman. Nah ini tuh segini teteh anaknya baru 1 ya teman-teman, dan udah besar juga gitu. Apalagi kebayang ya kalau yang punya anak kecil, anaknya masih banyak, repot banget pastinya. Nah oke teman-teman, balik lagi ya ke beres-beres. Ini teteh lagi sapu-sapuin dulu di area carport ya. Jadi ini tuh kemarin kan karena bekas ngerapiin tanaman ya, jadi masih banyak tuh tanah-tanahnya, pupuk-pupuknya yang berjatuhan ke bawah gitu. Jadi teteh sapuin dulu biar enak nanti siram-siramnya, biar rapi ya, jadi lebih bersih gitu. Nah ini teteh juga sekarang harus sering-sering siramin tanaman ini ya gitu, karena kata abangnya ya ibu harus siram pagi sore gitu. Terus juga harus benar-benar basah ya sampai ke bawah, tanahnya sampai nyerap ke bawah gitu, supaya tanamannya jadi lebih subur gitu. Nah ini alhamdulillah ya, jadi agak mendingan lah daripada kemarin itu udah sempat kering-kering ya. Jadi teteh kayak merasa bersalah aja gitu, karena mungkin teteh jarang siram ya, karena teteh memang jarang keluar juga ke depan ya gitu, kadang lupa gitu, jadi nggak tersirami karena di dalam udah repot ya gitu, jadi ke depan malah kadang suka lupa. Nah ini yang baru ditanam pucuk merah ini tuh ini lumayan tinggi teman-teman, dan ini tuh murah ya kalau menurut teteh di toko yang teteh beli ini gitu.
gitu di tempat yang teteh beli. Harganya tuh cuma 80.000 satu gitu. Jadi teteh langsung pesen 3 gitu. Untuk menghalangi kamar teteh biar lebih adem juga gitu. Nah, lanjut lagi ke dapur ya. Jadi teteh tadi udah beres-beres dari mulai di dalam, terus di luar ya, siram-siram. Sekarang waktunya teteh nyupir ya, teman-teman, alias nyuci piring. Nah, ini selalu ada ya pasti gitu. Jadi selalu cuci piring dalam sehari mungkin bisa lebih dari 1 kali ya teman-teman gitu. Kecuali kalau mungkin nggak masak ya, cuma minum-minum aja gitu. Ini cucian piring bekas kemarin, teteh juga ada masak ya gitu. Jadi makanya ini agak banyak. Tapi masaknya juga nggak masak yang susah-susah sih. Nah, alhamdulillah teman-teman, teteh udah beres di dapur, sudah cuci piring, dapurnya juga udah rapi. Dan sepertinya segini dulu video dari teteh ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan nonton vlog teteh ini. Dan semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.